Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa kembali berkuliah meskipun secara online. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan tentang sistem pendidikan nasional. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Salma Hasna Rumaisyah dan Nazwa Aulia Rahma. Langsung saja kita ke materi. Kita semua tahu bahwa arti sistem itu adalah suatu kesatuan unsur atau suatu kesatuan komponen. Sehingga kalau berbicara satu kesatuan, ada banyak unsur ataupun banyak komponen di dalamnya. Sehingga yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di mana komponen pendidikan itu kan banyak sekali, mulai dari aturan pemerintah, kurikulum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, baik itu guru atau pendidiknya, atau tenaga kependidikannya, ada peserta didik, dan komponen-komponen yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sejarah sistem pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional dimulai pada abad ke-20, di mana adanya kebijakan politik etis dengan tujuan untuk balas budi kepada rakyat pribumi Indonesia dan memberikan sedikit harapan kepada masyarakat untuk bisa hidup lebih baik melalui berbagai kebijakan pada bidang pengairan, pendidikan, dan perpindahan penduduk. Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika agama Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Pada masa itu, pendidikan hanya diberikan kepada keluarga kerajaan dan kaum bangsawan. Kebijakan pada bidang pendidikan pada kenyataannya, hak bersekolah hanya diizinkan bagi kaum tertentu saja. Pendidikan yang ada pada masa kolonial tidak mencerdaskan, melainkan pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Aspek berhitung, membaca, dan menulis saja yang didapat dalam pendidikan tersebut. Salah satu tokoh yang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada masa itu adalah Ki Hajar Dewantara. Kesempatan itu beliau gunakan untuk memaksimalkan potensinya dalam bidang pendidikan dengan baik untuk memerdekakan keadaan bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Sekolah yang didirikannya tersebut merupakan bentuk protesnya terhadap sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda, yang sebelumnya tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, filosofi dan seluruh aktivitas di Taman Siswa dilandasi oleh kebudayaan bangsa Indonesia agar anak-anak Indonesia dapat menjadi seorang intelektual yang berbudi pekerti, cinta tanah air, dan juga bersama-sama memberantas penjajah, sehingga mencapai kemerdekaan Indonesia yang mutlak. Sejak saat itu berdiri perguruan-perguruan taman siswa yang lain di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Kebijakan mengenai pendidikan pada masa awal kemerdekaan atau pendidikan pasca kemerdekaan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1989 dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya mengenai tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan lain dari sistem pendidikan nasional yang pertama, menampilkan potensi peserta didik secara utuh dan berkelanjutan yang meliputi potensi intelektual, fisik, emosional, sosial, dan spiritual.
Yang kedua, meningkatkan kualitas warga Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat global. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pembangunan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia. Yang selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Pendidikan formal memiliki jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat di anak usia dini, seperti TPA di masjid atau sekolah minggu di gereja. Biasanya juga kursus-kursus atau bimbingan belajar. Dan yang ketiga ada pendidikan informal, di mana jalur pendidikan informal ini ada di keluarga dan lingkungan, biasanya berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu struktur sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari SD dan SMP. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu SD selama 6 tahun dan SMP selama 3 tahun. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan seperti menulis, berhitung, membaca, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Indonesia merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar, yaitu terdiri dari SMK dan SMA selama 3 tahun. Pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada siswa serta membantu siswa dalam menentukan karir yang ingin diambil setelah lulus. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari perguruan tinggi yaitu universitas, institut, politeknik, dan sekolah tinggi. Adapun perbedaan dari universitas, institut, politeknik, dan sekolah tinggi adalah universitas yaitu perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi yang terdiri dari beberapa fakultas dengan berbagai rumpun ilmu. Sedangkan institut adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Sama seperti universitas, tapi bedanya kalau universitas itu beberapa fakultas yang tersedia terdiri dari berbagai rumpun ilmu, sedangkan institut beberapa fakultas yang tersedia itu menuju pada satu rumpun ilmu tertentu, biasanya disesuaikan dengan nama institutnya. Untuk politeknik yaitu perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan vokasi saja. Jadi pendidikannya menyediakan D1, D2, D3, dan D4. Yang terakhir untuk sekolah tinggi yaitu perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Sama seperti universitas dan institut, bedanya kalau sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dengan berbagai jurusan di dalamnya. Adapun tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk memberikan wawasan, keterampilan yang lebih mendalam dan spesifik, serta membantu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Oke, yang selanjutnya itu adalah jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum ini terdiri dari pendidikan dasar dan juga menengah, yang dimana mengutamakan perluasan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan ini itu terdiri dari pendidikan menengah seperti SMA dan juga SMK untuk mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan akademik. Pendidikan ini itu terdiri dari program sarjana dan juga pasca sarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
Nah, yang keempat ada pendidikan profesi. Pendidikan ini itu merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang keenam ada pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang sama untuk mempersiapkan peserta didik dalam memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana seperti D3 di mana lebih mengutamakan praktek kerja di lapangan. Yang keenam ada pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini diterapkan dalam pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah dan juga tinggi, yang dimana tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan atau pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini tuh merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, materi selanjutnya itu tentang tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun sistem pendidikan nasional di Indonesia ini sudah mengalami banyak kemajuan sejak kemerdekaan, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa tantangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama itu dari kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standar pendidikan yang diharapkan. Masalah ini bisa dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama ada kurangnya kualitas guru, kemudian yang kedua fasilitas sekolah yang tidak memadai, dan yang ketiga kurikulum yang tidak mencukupi. Yang kedua, dilihat dari akses pendidikan. Akses pendidikan juga sama, masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau dan juga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai, seperti daerah yang terpencil atau daerah pedesaan, yang dimana di sana itu masih belum banyak fasilitas sekolah yang memadai. Yang ketiga itu ada kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan ini terjadi antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan dalam hal akses pendidikan, di mana daerah perkotaan itu lebih mudah dalam akses pendidikan karena banyaknya fasilitas sekolah yang sudah memadai dan juga transportasi yang mendukung. Selain itu juga ada kesenjangan pendidikan antara siswa yang berasal dari keluarga mampu dan juga tidak mampu, di mana siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu ini kesulitan dalam mengakses pendidikan karena kekurangan biaya. Yang keempat ada kurikulum dan juga metode pembelajaran. Kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi ini menyebabkan lulusan pendidikan itu kurang siap dalam menghadapi dunia kerja. Begitu pula, metode pembelajaran yang monoton dan tidak menarik juga dapat mengurangi minat dan motivasi belajar siswa. Dan yang kelima, ada peningkatan kualitas guru. Nah, peningkatan kualitas guru juga sama, masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terdapat kekurangan kualitas guru dalam hal pengajaran, kemudian pengetahuan, dan juga kemampuan mengajar. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas guru menjadi masalah tersendiri. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan nasional di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Dengan adanya kualitas pendidikan yang baik, maka dapat tercipta generasi yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di dunia global. Sebelumnya kan sudah dijelaskan nih tentang tantangan yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Tentunya ketika ada tantangan, perlu juga ada upaya dalam menghadapi tantangan tersebut. Berikut adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional atau untuk menghadapi tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik.
Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan juga pembekalan yang lebih baik kepada guru dan tenaga pendidik. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik akan membantu memperbaiki kualitas pengajaran dan juga pembelajaran di kelas, di mana ketika seorang guru memiliki kualitas yang baik, maka pembelajaran dan juga pengajarannya itu akan berlangsung dengan baik pula. Yang kedua, ada memperbaiki pengelolaan pendidikan. Nah, pemerintah ini dapat memperbaiki pengelolaan pendidikan dengan melakukan reformasi administrasi dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem pendidikan. Pemerintah ini dapat memperbaiki mekanisme pengelolaan pendidikan seperti tata kelola, pengawasan, dan juga penegakan hukum yang lebih baik. Yang ketiga, ada kurikulum. Nah, kurikulum yang lebih relevan dengan perbaikan kebutuhan siswa dan dunia kerja ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat meninjau kembali kurikulum yang ada dan memperbaikinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Yang keempat, ada akses pendidikan atau memperluas akses pendidikan. Pemerintah ini dapat memperluas akses pendidikan dengan menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini itu dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat ini dapat berperan secara aktif dalam memperbaiki sistem pendidikan, yaitu dengan memberikan dukungan dan partisipasi dalam berbagai program dan juga kegiatan pendidikan. Hal ini itu sangat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan memperkuat kemitraan antara sekolah dan juga masyarakat. Dan yang keenam, ada ketersediaan fasilitas dan juga sumber daya atau meningkatkan ketersediaan fasilitas dan juga sumber daya. Pemerintah dapat memperbaiki ketersediaan fasilitas dan juga sumber daya pendidikan seperti gedung sekolah, kemudian buku-buku, teks, teknologi, dan peralatan lainnya. Hal ini itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembelajaran di kelas. Nah, dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional ini diperlukan kerjasama dan juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi sistem pendidikan nasional ini yaitu sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini sedang mengalami reformasi untuk memperbaiki kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Reformasi pendidikan meliputi peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, dan juga peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.